Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 19 Semarang yang beranggotakan Fatkia Anissa Raharani, Kuriin Dewi Anggraini, Kusnul Khotimah, Kristiani Dewi Tai, dan Lailatul Magfiroh akan mempresentasikan materi mengenai tanggapan kasus di ruang kelas, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dari kasus satu tersebut, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan guru menerapkan teori belajar konstruktivisme. Hal itu dibuktikan dengan guru memberikan pengalaman awal kepada peserta didik berupa informasi tahapan-tahapan dalam mencari nilai rata-rata atau min. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami konsep materi tersebut secara mandiri dan peserta didik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal tersebut dengan benar. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme dengan teknik scaffolding, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Menurut kelompok kami, sebagai seorang calon guru, metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran tersebut yaitu metode diskusi atau kelompok. Hal itu dikarenakan metode diskusi atau kelompok dapat menciptakan suasana kelas yang interaktif dan kolaboratif sehingga teori belajar konstruktivisme dapat diterapkan secara maksimal pada pembelajaran tersebut. Pada teori konstruktivisme, peserta didik dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya serta dapat didiskusikan bersama kelompok untuk bisa menentukan solusi pemecahan masalah yang tepat. Dari kasus yang kedua, diketahui bahwa peserta didik yang berada di kelas 1 SD mayoritas sudah berusia 7 tahun. Pada teori belajar Piaget, peserta didik yang masih berusia 7-11 tahun termasuk tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret dinyatakan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang langsung dialami. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak maupun hipotesis. Solusinya, Burhani dapat menggunakan suatu objek fisik untuk menciptakan pembelajaran yang menerapkan logika berbantuan objek fisik. Contohnya, Burhani dapat menggunakan pensil, buku, penggaris, penghapus, dan benda lainnya yang dapat membantu peserta didik dalam berhitung serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Burhani bisa menggunakan media pembelajaran edukatif lainnya seperti permainan congklak yang dapat memotivasi peserta didik dalam belajar berhitung. Berdasarkan kasus yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran yang disarankan tersebut sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, di mana guru harus memberikan proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan potensial peserta didik dan menyediakan penggunaan media pembelajaran yang ada di sekitar peserta didik. Hal itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman baru
yang dapat membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Hal tersebut juga selaras dengan prinsip teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun dan memahami informasi secara aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, langkah yang dipertimbangkan dan keputusan Pak Made sudah sesuai. Hal itu dikarenakan Pak Made memahami mayoritas latar belakang peserta didik berasal dari wilayah Bali dan bukan dari ibu kota yang didasari dengan teori. Seorang guru harus mampu memahami latar belakang peserta didik dengan baik agar bisa menciptakan pembelajaran efektif dan sesuai dengan latar belakang peserta didik. Pertanyaan nomor 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, prinsip yang digunakan Pak Made dalam kasus tersebut menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme. Hal itu dibuktikan dengan pemilihan contoh penggambaran materi menggunakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar peserta didik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana pada teori biasa bahwa peserta didik harus belajar sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. Dan teori Vygotsky bahwa peserta didik dan lingkungan, yaitu budaya, bahasa, dan zona perkembangan proksimal di sekitarnya, memiliki peranan penting dalam pembentukan pengetahuannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.